Pernah ngerasa nggak sih, usaha keras kita kok kayaknya nggak sebanding ya sama hasilnya? Atau mungkin sebaliknya? Nah, kali ini kita bakal bedah bareng-bareng sebuah cara pandang yang bakal ngubah total cara kita ngelihat pencapaian. Bukan cuma dari hasil akhirnya, tapi dari perjuangan sejatinya. Yuk kita gali lebih dalam soal status versus usaha. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling dasar, yang mungkin sering banget kita tanyain ke diri sendiri, gimana sih cara kita benar-benar nilai seseorang? Termasuk diri kita sendiri. Patokannya apa sih? Apa dari gelar, jabatan, atau jangan-jangan ada sesuatu yang lebih dalam dari itu semua? Biasanya kan, yang kita lihat itu ya yang di permukaan. Trofi, ijazah, jabatan, pokoknya semua yang kelihatan keren. Tapi sadar nggak kalau itu semua cuma kayak puncak gunung es? Nah, kerangka yang mau kita bahas ini nunjukin kalau bagian yang paling penting itu justru yang nggak kelihatan, yang ada di bawah permukaan. Oke, di bagian pertama ini kita akan lihat kenapa kalau kita terlalu fokus sama hasil akhir, itu bisa jadi kayak fata morgana. Ini tuh sama aja kayak kita nilai buku dari sampulnya. Atau dalam kasus ini kita nilai perjalanan hidup seseorang cuma dari kulit pencapaiannya doang, tanpa pernah tahu cerita di baliknya. Nah, semua hasil yang kelihatan itu, pujian, pengakuan, peringkat, semua itu dirangkum dalam satu kata kunci, status. Ingat ya, status. Ini adalah label yang dikasih sama masyarakat, ukuran kesuksesan kita di mata orang lain. Terus, kalau gitu gimana caranya kita melihat lebih dalam dari sekedar status? Nah, di bagian kedua ini, kita bakal kenalan sama sebuah rumus yang kelihatannya simple, tapi dampaknya luar biasa. Rumus ini bakal ngebongkar komponen-komponen tersembunyi dari setiap pencapaian. Jadi, kita pertegas lagi ya, biar makin nempel. Variabel pertama kita adalah status. Ini adalah tujuan akhir yang bisa dilihat semua orang, hasil yang bisa diukur oleh dunia luar. Angka di rapor, jabatan di kartu nama, jumlah pengikut, itu semua status. Variabel kedua adalah kodrat. Nah, ini menarik. Anggap aja kodrat ini kayak arus sungai dalam hidup kita. Arus ini punya dua sumber kekuatan. Pertama, dari luar, misalnya dukungan keluarga atau lingkungan yang bagus. Kedua, dari dalam diri kita sendiri, yaitu watak atau kecocokan alami kita sama situasi itu. Dan yang terakhir, ini dia nih intinya, jagoannya, irodat. Irodat ini adalah usaha murni kita, energi asli yang kita keluarin. Kalau status itu tujuan di ujung sungai, irodat ini adalah seberapa keras kita berenang. Mau itu kita ngelawan arus, ngikutin arus, atau bahkan saking semangatnya kita lari di tepian sungai. Inilah yang benar-benar dihitung. Oke, teorinya udah cukup. Biar gampang ngebayanginnya, gimana kalau kita pakai cerita aja? Yuk kita lihat gimana status, kodrat, dan irodat ini bekerja dalam sebuah kisah perjalanan seseorang yang kita kasih nama Lulu. Kenalin, ini Lulu. Ceritanya, setelah 20 tahun, masyarakat luas tuh ngeliat dia sebagai sosok yang sangat taat. Nah, statusnya atau pencapaian yang kelihatan dari luar ini kita kasih nilai aja biar gampang, yaitu 20. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Angka 20 itu kan cuma sampulnya doang. Cerita di baliknya kayak gimana? Seberapa besar usaha murni atau irodat yang benar-benar Lulu keluarin buat sampai di angka 20 itu? Yuk kita bedah 3 kemungkinan perjalanannya. Oke, skenario pertama. Kita sebut aja ini jalan yang mudah. Bayangin perjalanannya Lulu ini mulus, penuh dukungan, kayak jalan di karpet merah yang udah disiapin buat dia. Di skenario ini, arus sungai kodratnya tuh kenceng banget bantuin dia. Dia dapat bantuan eksternal yang nilainya kita anggap 10 poin dari lingkungan pesantren yang super suportif. Terus gimana sikap dia? Netral. Dia nggak ngelawan, tapi nggak berinisiatif juga. Dia benar-benar cuma ngambang aja. Go with the flow. Jadi, berapa usaha sejatinya? Irodatnya cuma 10. Logikanya gampang kan? Kalau tujuannya 20, terus arus sungainya udah dorong dia sejauh 10, ya berarti usaha berenang yang dia keluarin cuma sisanya aja, yaitu 10. Sekarang, kita lihat skenario yang beda banget. Tujuannya sama-sama 20, tapi perjalanannya, wah, ini jauh lebih menantang. Ini adalah jalan yang sulit. Arus bantuan dari luarnya sama persis, 10 poin. Tapi, nah ini bedanya. Dari dalam dirinya sendiri, dia ngelawan. Dia ngerasa nggak cocok sama lingkungannya. Jadi setiap hari itu perjuangan. Dia harus berenang melawan arus cuma buat bertahan. Yang artinya usaha atau irodatnya pasti jauh lebih besar. Hasilnya, menurut perhitungannya, irodatnya langsung loncat jadi sekitar 14,3.
Gak usah terlalu pusing sama angkanya ya, yang penting lihat prinsipnya. Perlawanan dari dalam dirinya, itu secara drastis naikin usaha sejatinya, meskipun hasil akhirnya sama-sama 20. Oke, kasus terakhir, dan ini yang paling menarik. Kita sebut aja jalan yang antusias. Ini bukan jalan yang gampang, tapi juga bukan jalan yang susah. Ini adalah jalan di mana seseorang nemuin panggilan hidupnya. Di sini, arus sungai dari luarnya jauh lebih lemah, cuma 3 poin bantuan aja. Tapi, dari dalam dirinya, dia semangat banget, dia cinta sama apa yang dia lakuin. Kalau di kasus pertama dia cuma ngambang, di sini dia tuh berenang sambil lari di sepanjang sungai, melipat gandakan efek dari usahanya sendiri. Dan hasilnya, irkodatnya adalah sekitar 11,3. Coba perhatiin deh polanya. Angka ini lebih tinggi dari jalan yang mudah, 10, tapi lebih rendah dari jalan yang sulit, 14,3. Ini nunjukin kalau kita nemu jalan yang cocok sama diri kita, usaha kita bisa jadi jauh lebih optimal. Dan inilah momen puncaknya. Coba lihat tabel ini bareng-bareng. Di kolom status, angkanya sama persis, 20, 20, 20. Tapi sekarang, coba geser pandangan ke kolom irodat atau usaha sejati. Angkanya beda-beda, 10, 14,3, dan 11,3. Ini bukti nyata kalau satu hal, pencapaian yang kelihatannya sama bisa lahir dari 3 cerita perjuangan yang beda total. Jadi, setelah ngelihat 3 perjalanan Lulu tadi, apa artinya semua ini buat kita? Apa sih pelajaran utama yang harus kita bawa pulang dari sini? Ada kutipan keren banget dari sumbernya yang nyimpulin semuanya dengan pas. Yang dihitung sebenarnya adalah irodatnya, arus sungainya nggak dihitung. Dengan kata lain, nilai sejati kita itu nggak terletak pada apa yang kita capai atau seberapa beruntungnya keadaan kita. Nilai itu terletak pada usaha yang kita keluarin, titik. Nah, sebagai penutup, saya mau ngajak kamu buat berefleksi. Coba deh, pakai kacamata ini buat lihat hidup kamu sendiri. Seberapa kuat arus sungai kodrat kamu saat ini, baik yang ngebantu maupun yang ngehambat. Dan yang paling penting, apa yang lagi kamu lakuin di sungai itu? Apa kamu lagi sekedar ngambang, berenang ngelawan arus, atau malah lari penuh semangat? Jawabannya cuma kamu yang tahu.